Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefianita Arum dengan NPM 221063105038 dari kelas 7C, Pendidikan Matematika Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang poster penelitian yang sudah saya buat, kemudian pengolahan datanya, dan hasil dari temuan penelitian yang sudah saya buat. Baik, mungkin bisa langsung ke posternya terlebih dahulu. Baik, di sini itu ada poster yang sudah saya buat yang berjudul Hubungan Jumlah Kedatangan Penumpang Pesawat Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Tingkat Penghunian Kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali tahun 2024. Di sini ada keywords atau kata kunci yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai, TPK Hotel Bintang, Pariwisata Bali, dan korelasi person. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang, di mana seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Keindahan alam serta keunikan budayanya itu menjadikan daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi atau memilih Bali sebagai tempat destinasi wisata gitu. Nah, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, eh, sektor pariwisata ini merupakan sektor terbesar atau utama sebagai kontributor utama atau terbesar PDRB atau pendapatan regional bruto di Provinsi Bali. Nah, keterkaitan antara transportasi dan perhotelan itu menjadi komponen kunci atau komponen yang penting dalam kelancaran pariwisata. Hal itu sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pratama dan Dewi pada tahun 2015. Nah, bandara yang ada di Pulau Bali atau Provinsi Bali yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai itu menjadi gerbang utama yang penting di mana peningkatan atau penurunan arus kedatangan wisatawan via udara itu akan berdampak pada TPK atau tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Bali seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Widya Sning dan Bendesa tahun 2024. Nah, meskipun kedua variabel ini atau kedua yaitu jumlah penumpang pesawat domestik dan TPK hotel bintang itu saling keterkaitan dan bersifat linier, tapi fluktuasi harga tiket domestik dan dinamika ekonomi sepanjang tahun 2024 itu menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memastikan dan validasi hubungan antara jumlah penumpang domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali tahun 2024. Selanjutnya di sini ada tujuan dan hipotesis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji secara statistik signifikansi serta melihat arah hubungan antara jumlah kedatangan penumpang domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali tahun 2024. Adapun hipotesis statistik yang diajukan itu ada dua. Ada H0 yaitu rho sama dengan 0 atau artinya tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Lalu yang kedua itu ada H alternatifnya atau HA itu rho lebih besar dari 0 atau yang artinya terdapat hubungan positif, itu positif artinya uji ekor kanan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya di sini ada metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Kenapa? Karena penelitian ini itu untuk menguji hubungan antara variabel X, yaitu jumlah kedatangan penumpang domestik bandara I Gusti Ngurah Rai dan
variabel Y, yaitu TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali. Yang keduanya, variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio, di mana untuk variabel X itu satuannya adalah orang, lalu yang TPK untuk variabel Y itu TPK atau tingkat penghunian kamar hotel itu satuannya adalah persen. Kemudian data yang saya pakai di sini berbentuk sekunder atau time series tahun 2024 yang diperoleh dari web BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang bisa diunduh melalui laman yang ada di sini. Kemudian analisis datanya, teknik analisis datanya itu diawali dengan uji normalitas terlebih dahulu menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian jika kedua variabel tersebut berdistribusi normal, dilanjut menggunakan uji korelasi percent product moment untuk mendapatkan koefisien hubungan R yang signifikansinya itu diuji dengan uji T pada taraf signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05. Itu jika uji ekor kanan. Lalu yang terakhir itu untuk mendefinisikan kekuatan hubungan atau korelasi dari kedua variabel tersebut itu saya menggunakan skala Guilford untuk interpretasinya. Gitu. Atau mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini alur flowchart yang lebih beruntun gitu. Jadi setelah pengumpulan data dari laman BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, itu datanya saya uji normalitas dulu menggunakan Microsoft Excel ya di sini. Kemudian jika kedua datanya itu tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji korelasi Rang-Spearman. Namun jika kedua datanya berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji korelasi atau percent product moment. Dan jika salah satu dari dua data yang digunakan itu tidak berdistribusi normal, itu akan menggunakan uji korelasi Rang-Spearman. Nah, jika kebetulan data yang saya ambil itu keduanya berdistribusi normal, maka saya menggunakan uji korelasi percent product moment yang kemudian apakah hasilnya signifikan. Jika signifikan, maka lanjut ke interpretasi kekuatan dengan skala Guilford. Namun jika tidak signifikan, hanya interpretasi sesuai dengan kriteria pengujian uji korelasi percent product moment, yaitu kalau tidak signifikansi berarti tidak ada hubungan atau H0 itu tidak ditolak. Kemudian lanjut terakhir itu ada di tahap kesimpulan. Gitu. Baik, mungkin lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya mengolah data penelitian ini. Nah, di sini yang pertama itu ada uji normalitas yang menggunakan Shapiro-Wilk. Saya menggunakan Excel sebagai software pembantunya. Di sini ada dua data atau dua variabel, yaitu yang pertama variabel X yaitu jumlah kedatangan penumpang pesawat domestik, lalu di bawahnya ini ada variabel Y yaitu tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali. Di sini setelah mendapatkan data time series dari tahun 2024 yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember, kemudian data variabel X ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar terlebih dahulu, kemudian kita cari jumlah keseluruhannya, kemudian dicari rata-rata dari data variabel X ini, lalu didapat. Kemudian di kolom selanjutnya itu ada pengurangan dari setiap variabel X ke-1, ke-2, sampai ke-12 dikurangi dengan X bar atau rata-rata dari keseluruhan data variabel X ini. Kemudian didapat
Selanjutnya di kolom yang selanjutnya di kolom D ini adalah perpangkatan atau perkalian dari dari kolom sebelumnya, yaitu pengurangan setiap X dikurang X bar atau rata-rata dari variabel X ini. Itu untuk mencari nilai W penyebut. Di sini kan ada rumus uji Shapiro-Wilk ya, di mana W sama dengan B kuadrat per SS. Di mana untuk penyebutnya ini kita cari menggunakan ini. Selanjutnya setelah setelah mendapatkan kolom D ini, yaitu pemangkatan dari kolom C, kita tinggal menghitung keseluruhan data dari X1 sampai X12 gitu. Kemudian didapat W penyebutnya yaitu sekian. Selanjutnya untuk mencari nilai W pembilang atau B kuadrat. Di sini itu ada I. I-nya ini didapat dari jumlah data atau N itu 12 dibagi dengan 2, yaitu 6. Jadi I-nya itu ada dari 1 sampai 6, kemudian AI-nya ini didapatkan dari tabel Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Wilk di sini, di mana N-nya itu kan N yang digunakan dalam penelitian ini kan 12 ya. Nah, kita lihat 12 itu alfanya dari alfa ke I-nya itu ada 6. Jadi dari A1 sampai A6. Kemudian ditaruh di kolom F ini. Selanjutnya di kolom G itu ada XN plus 1 dikurang I, di mana XN-nya ini kan sama dengan 12. Lalu ditambah 1, 13 dikurang I. I-nya itu kan ini 1 ya. I-nya itu dari 1 sampai 6. Nah, ini sama saja dari data sebelumnya ini, data X dari terbesar ke data yang terkecil tapi hanya sampai 6 gitu. Lalu untuk XI-nya ini yaitu dari X1 sampai X6. Gitu. Selanjutnya di kolom selanjutnya yaitu di kolom I, itu adalah pengurangan dari kolom G dan kolom H. Kemudian didapat nilainya sebagai berikut. Dan di kolom J itu ada perkalian dari alfa ke I dikali dengan kolom yang I. Kemudian didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian diperoleh jumlah atau nilai B, yaitu adalah sum dari kolom J1, kolom J5 sampai dengan J11 atau J10. Kemudian didapat itu B-nya. Selanjutnya untuk mencari W pembilangnya atau B kuadrat itu kita tinggal mengkuadratkan si nilai B ini. Kemudian setelah ditemukan W pembilang dan W penyebutnya, kita bisa menemukan nilai W hitungnya, yaitu kita tinggal bagi, yaitu W pembilang dibagi dengan W penyebut. Diperoleh nilainya itu 0,937. Lalu untuk W tabel, ini kita bisa melihat dari tabel ini ya, yaitu taraf signifikansi yang digunakan itu kan 5% atau 0,05. Terus untuk N-nya atau banyak datanya itu ada 12. Dan di sini diperoleh W tabelnya itu 0,859 gitu. Nah, berdasarkan kriteria pengujian uji normalitas Shapiro-Wilk, ketika W hitung lebih besar dari W tabel, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal gitu. Kemudian untuk yang bagian variabel Y ini sama saja dengan perhitungan variabel X di sini. Langkahnya sama. Untuk W hitung variabel Y itu didapat 0,936, dengan W tabelnya itu sama, yaitu 0,859. Lalu untuk kriteria pengujiannya itu karena W hitung lebih besar dari W tabel, maka data variabel Y juga berdistribusi normal. Nah, di sini saya membuat kolom untuk memudahkan, yaitu untuk variabel X dan Y, keduanya itu memiliki nilai
W hitung yang lebih besar dari W tabel, sehingga kedua datanya ini berdistribusi normal. Tuh, baik. Karena kedua data variabel X dan Y ini sama-sama berdistribusi normal, maka akan digunakan uji korelasi jenis percent product moment untuk menemukan korelasi R. Nah, di sini ada uji korelasi percent product moment. Di sini ada data variabel X dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 di tahun 2024 dan data variabel Y dari bulan ke-1 sampai ke-12 di tahun 2024. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sum atau jumlah dari keseluruhan data yang di atasnya ini. Kemudian di kolom yang D, sebelumnya di sini ada rumus korelasi percent product moment untuk koefisien korelasi R-nya. Yaitu di mana R atau korelasi koefisiennya itu sama dengan rumus berikut. Kemudian kita untuk menemukan si relasi koefisien relasinya ini, kita mencari dulu unsur-unsur dari rumus yang ada di sini, yaitu X dikali Y. Contohnya X dikali Y yaitu perkalian dari data variabel X dan data variabel Y, kemudian dicari dari 1 sampai 12, kemudian di sum atau dihitung seluruh jumlahnya. Kemudian ini ada X kuadrat dan Y kuadrat juga dihitung. Dan dihitung juga jumlah keseluruhan atau sum dari data-data yang di atas ini. Kemudian didapatlah R atau koefisien korelasi R-nya ini, yaitu dengan menggunakan rumus Korel. Ya, dengan menggunakan rumus Korel, lalu data keseluruhan data variabel X dan keseluruhan data variabel Y. Kemudian didapat bahwa koefisien korelasinya itu adalah 0,864877. Nah, kita bisa dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa koefisien korelasi R-nya ini bernilai positif. Artinya adalah adanya hubungan yang ke arah positif gitu. Arah positif atau searah di mana jika variabel X ini meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika variabel X menurun, maka variabel Y itu menurun, gitu. Lalu, ketika kita lihat untuk interpretasi koefisien korelasi dengan skala Guilford, di sini R atau koefisien korelasi R yang kita peroleh itu berada pada interval atau rentang nilai yang terakhir itu sangat tinggi. Jadi, bisa dikatakan bahwa hubungan korelasi antara variabel X dan Y ini adalah hubungan yang positif dan sangat tinggi. Kemudian untuk menguji signifikansi secara statistik, kita menggunakan uji T, yaitu dengan membandingkan T hitung dengan T tabelnya. Nah, di sini T tabelnya untuk rumus statistik ujinya itu ada rumus di sini. Kemudian dimasukkan rumusnya menggunakan Microsoft Excel dengan rumus berikut. Kemudian didapat bahwa T hitungnya itu adalah 5,44833. Terus untuk T tabelnya itu dengan rumus T.INF 2T untuk I6 itu adalah alfanya, yaitu taraf signifikansinya itu 0,05, dan DF-nya atau derajat kebebasannya itu adalah 10, di mana 10 ini adalah dari jumlah data, yaitu 12 dikurang dengan 2, jadi derajat kebebasannya itu 10. Kemudian didapat tabelnya itu adalah 2,228139. Nah, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dapat dikatakan bahwa signifikansi bahwa
data variabel X dan Y ini terbukti signifikan, memiliki hubungan yang signifikan gitu. Baik, untuk pengolahan datanya seperti itu. Kemudian kita kembali ke hasil dan pembahasan dari poster penelitian ini. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu tadi untuk pemaparan pengolahan datanya sudah dipaparkan terlebih dahulu. Di sini hasil dan pembahasan untuk uji normalitas Shapiro-Wilk, yaitu dengan melakukan berbantuan Microsoft Excel diperoleh bahwa variabel X dan Y ini memiliki nilai W hitung lebih besar dari W tabel, yang berarti H0 itu ditolak, sehingga keduanya itu berdistribusi normal. Nah, karena kedua variabel X dan Y ini berdistribusi normal, maka uji korelasi yang digunakan itu adalah uji korelasi persen produk momen. Selanjutnya, untuk uji korelasi persen produk momen ini, didapat korelasi R-nya atau RX-nya itu adalah 0,864. Nah, berdasarkan skala Wilford, nilai ini tuh mengindikasikan adanya hubungan yang positif dan sangat kuat gitu, di mana rentangnya itu ada di sangat tinggi gitu. Sangat tinggi atau sangat kuat. Jadi berdasarkan skala Wilford, nilai koefisien korelasi R-nya ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif dan sangat kuat antara variabel X dan Y. Nah, dengan begitu, dapat dikatakan bahwa jika jumlah kedatangan penumpang pesawat domestik di Bandara Igusti Ngurah Rai itu tinggi, maka tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali juga akan tinggi. Nah, sebaliknya, jika jumlah penumpang domestik rendah, maka TPK Hotel Bintang juga akan rendah. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, untuk membuktikan secara signifikansinya itu menggunakan uji T untuk korelasi persen. Nah, di sini didapat N-nya itu sama dengan 12, derajat kebebasannya itu 10, dengan alfa 0,05 dan p-value-nya sebagai berikut. Didapat bahwa hasil perhitungan uji T untuk korelasi persen dengan taraf signifikansi 0,05 dan N-nya itu 12 menghasilkan atau diperoleh nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, berdasarkan kriteria pengujian, maka H0-nya itu ditolak. Artinya, HA yang diterima. Jadi, sehingga pada tingkat kepercayaan 95% itu cukup bukti untuk mengklaim bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel secara statistik. Variabelnya itu variabel X dan Y. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan positif yang sangat kuat ditandai dengan koefisien korelasi R, yaitu didapat 0,864 dan signifikan antara jumlah kedatangan penumpang pesawat domestik di Bandara Igusti Ngurah Rai dengan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Bali tahun 2024. Di mana semakin tinggi jumlah penumpang pesawat domestik, maka akan semakin tinggi pula TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali gitu. Nah, di sini terakhir ada referensi yang digunakan, itu yang pertama ada dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2024. Kemudian ada beberapa artikel lain yang sudah ada sebelumnya, itu ada artikel penelitian oleh Pratama dan Dewi pada tahun 2019. Kemudian yang terakhir ada artikel penelitian oleh Widya Sning dan Bendesa tahun 2024. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.